Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku adalah terang, aku adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kamu adalah terang, kamu adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang, hidupku selalu menjadi berkah. Kita adalah terang, kita adalah terang. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih kami mau memulai ibadah hari ini. Semoga kami bisa fokus dan kami akan memuji Tuhan yang benar. Berkati kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah semua. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom adik-adik, kembali lagi di ibadah sekolah minggu Kings Generation. Wah adik-adik pasti sudah sarapan, pokoknya sudah semua deh. Oke, kita mau mulai. Yuk adik-adik bangkit berdiri, musik. Kita mau bilang Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah
tengah kita besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Tetap semangat ya adik-adik, kita masih mau berjoget buat Tuhan. Kita mau bilang, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau angkat tangan kanan, tangan kiri. Kita mau berjoget buat Tuhan. Lagi ya. Terus semangat ya yang di rumah. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay!
Adik-adik, kita mau memberi persembahan, kita mau berdoa dulu. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan kali ini kami masih ada, bukan suatu kebetulan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang begitu besar untuk setiap kami Tuhan. Sebentar kami ingin memberi persembahan, Kau yang berkati persembahan kami menjadi berkat atas gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi adik-adik. Jangan lupa dititip ke mama papa ya persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau bilang kasih Yesus indah-indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah ya Kak Chelsea? Iya Kak Esther. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, 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 oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ayo adik-adik, kita mau sembah Tuhan. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau siapin hati kita. Tutup mata kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Shalom adik-adik, puji Tuhan kita beribadah kembali pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat perlindungan dan penjagaan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami boleh terus memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami juga ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah adik-adik di rumah mereka masing-masing boleh mendengarkan firman Tuhan. Mereka boleh terima firman Tuhan, mereka boleh mengerti, dan firman-Mu menjadi kekuatan buat mereka, menjadi kebenaran buat setiap mereka. Terima kasih Tuhan, siapkan setiap kami untuk kami membuka telinga kami dan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, sekali lagi ya, kakak mau sapa kita semua. Shalom adik-adik. Oke, puji Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya. Wah, keren-keren ya adik-adik ya. Berarti sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kakak mau perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Sari. Salam kenal buat kita semua. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang Tuhan Juru Selamatku ya, atau bisa disebut juga Jehovah Moyoshe ya. Nah, teman-teman tahu nggak, adik-adik tahu nggak kalau Juru Selamat itu adalah seseorang yang menyelamatkan setiap kita dengan nyawanya, atau ada seseorang yang menyelamatkan orang lain dengan mengorbankan dirinya sendiri gitu ya. Nah, penyelamat itu pastinya berjuang. Ada perjuangan yang diberikan dari seorang penyelamat. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Kalau mungkin adik-adik sedang membayangkan penyelamat seperti apa. Contoh kecilnya, kalau misalkan adik-adik sedang berjalan nih, mau ke supermarket atau jalan-jalan main ke rumah teman atau keliling-keliling komplek rumah gitu ya, adik-adik menemukan seekor binatang ya. Mungkin kalau banyak kita sukanya kucing ya contohnya. Nah, misalkan adik-adik ketemu kucing, ada seekor kucing yang berjalannya sudah lemas sekali ya, bahkan badannya kotor. Nah, kalau kita lihat sepertinya dia sudah lama tidak makan, atau mungkin dia kedinginan, atau mungkin sempat tertabrak atau apapun itu ya yang membuat dia jadi lemas. Nah, waktu adik-adik ketemu dengan seekor kucing itu dan adik-adik merasa sedih dan ingin menyelamatkannya, adik-adik ingin menolongnya. Nah, maka adik-adik bawa seekor kucing itu dan ke rumah adik-adik, terus adik-adik beri makan, terus dibersihin bulu-bulunya, tubuhnya, sampai kucing itu jadi sehat kembali. Nah, itu salah satu bukti, salah satu contoh
penyelamatan. Jadi adik-adik menyelamatkan seekor kucing. Pastinya adik-adik juga berjuang dong untuk membawa seekor kucing itu sampai ke rumah. Bahkan adik-adik membelikan makanannya yang enak, yang cocok ya, yang makanan kucing tuh yang biasa ada juga dijual-jual ya. Nah, kalian berkorban mungkin dari uang jajan kalian ya. Kalian berikan makanan khusus kucing itu sampai kucing itu benar-benar sehat. Nah, itulah pengorbanan adik-adik dan itu disebut juga penyelamat loh. Nah, Kak Sari mau kasih poin-poin penting tentang firman Tuhan hari ini ya. Poin yang pertama, Tuhan mengasihi manusia. Nah, adik-adik, Tuhan sangat mengasihi setiap kita loh ya. Kenapa? Karena Tuhan mau waktu dia ke dunia, dia turun menjadi seorang manusia. Dia turun ke dunia menjadi seorang manusia dan ada tujuannya pasti ya. Yang pertama adalah karena dia mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi manusia ya. Tuhan mau jadi seorang manusia lahir ke dunia. Setelah itu dia rela juga di akhir ya, dia mau mengorbankan dirinya. Tuhan Yesus mati di kayu salib karena ada kasihnya buat setiap kita, buat Kak Sari dan buat adik-adik semua ya. Tuhan sangat mengasihi kita. Kenapa Tuhan sangat mengasihi kita? Karena Tuhan gak mau kalau kita dihukum. Tuhan gak mau kalau kita melakukan kejahatan atau kesalahan ya. Sama seperti kayak adik-adik melihat ada papa dan mama ya di rumah. Papa dan mama sangat mengasihi kita. Pasti adik-adik kalau kalian rasakan papa dan mama tuh selalu melindungi dan menjaga kita. Papa dan mama gak mau kita dilukai, dipukul orang lain gitu ya. Gak mau kita dijahatin orang lain. Bahkan papa dan mama juga gak mau kita jadi orang yang jahat juga buat orang lain. Papa dan mama kita pasti mengajarkan untuk kita terus menjadi anak yang baik. Nah, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita anak-anaknya ya. Nah, jadi ayo adik-adik kita terus belajar merasakan kasih Tuhan buat setiap kita ya. Tuhan mau berkorban di kayu salib untuk menebus setiap kita. Nah, poin yang kedua itu adalah Tuhan tidak suka kejahatan. Nah, adik-adik, Kak Sari mau ceritakan tentang tokoh Yunus. Nah, tokoh Yunus ini Tuhan pilih, Tuhan panggil ya untuk menjadi seorang nabi yang memberitakan pesan Tuhan, memberitakan kasih Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan di negerinya. Nah, suatu ketika Tuhan Yesus bilang ke Yunus bahwa Tuhan Yesus memerintahkan Yunus pergi ke kota Niniwe. Kenapa? Karena di kota Niniwe banyak kejahatan. Salah satunya adalah orang-orang di Niniwe menyembah dewa, ya, mentuhankan dewa, dan Tuhan gak suka itu, ya. Dan masih banyak lagi ya kejahatan yang Tuhan gak suka di kota Niniwe. Selanjutnya Yunus memikirkan perintah Tuhan itu ya, apakah dia bisa pergi ke Niniwe? Karena kota yang dikenal jahat itu takutnya Yunus tidak bisa kembali ke rumahnya, tidak bisa pulang dengan selamat ya. Bahkan keluarganya juga mengkhawatirkan Yunus. Nah, setelah itu Yunus berpikir, akhirnya Yunus pergi. Pergi kemana yo? Ke Niniwe? Bukan adik-adik. Yunus pergi ke Tarsik ya. Sesuai gak yang Tuhan berikan, yang Tuhan minta? Tidak. Yunus pergi ke Tarsik. Kenapa? Karena dia melarikan diri. Yunus merasa dia tidak bisa, ya, nggak mungkin orang-orang Niniwe mendengarkan dia, ya, nggak mungkin Yunus bisa memberikan pesan Tuhan dan orang-orang Niniwe bisa percaya. Itu nggak mungkin. Karena di negerinya sendiri Yunus masih melihat masih ada orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Masih ada orang-orang yang tidak mau bertobat. Masih ada orang-orang yang menyembah berhala. Akhirnya di tengah perjalanan Yunus menuju Tarsik, di tengah laut, kapal yang dinaiki Yunus itu mengalami badai di tengah laut. Jadi di tengah laut itu terjadi badai besar, di mana Yunus dan orang-orang yang di dalam kapal itu merasa ini badainya aneh. Bukan badai-badai laut seperti biasanya.
kayaknya memang ini dari Tuhan, kata beberapa orang di dalam kapal itu adik-adik. Setelah itu Yunus akhirnya bercerita kepada orang-orang yang ada di kapal itu bahwa badai itu Tuhan izinkan memang terjadi ya, supaya mencegah Yunus tidak pergi ke Tarsik, karena bukan itu yang Tuhan mau. Akhirnya Yunus minta sama orang-orang di kapal itu, buang saya ke laut. Nah tapi gak mungkin, karena orang-orang kapal itu merasa, wah ini utusan Tuhan. Mana mungkin mereka akan membuang utusan Tuhan ke tengah laut tuh ya. Tapi akhirnya supaya semua selamat ya, supaya badai itu reda, dibuanglah Yunus ke laut. Dan seperti kita tahu ya, kalau viralnya zaman sekarang taunya Yunus di perut ikan. Nah dimulai dari situlah akhirnya Tuhan mengirimkan ikan yang spesial gitu ya. Kenapa spesial? Karena ikan pada dasarnya itu pasti, apalagi ikan paus ya, ikan hiu yang di tengah laut yang buas-buas, pasti kalau dikasih mangsa ya, dikasih manusia daging gitu ya, wow itu suka sekali, pasti dikoyak, dimakan, dihabiskan. Tapi tahu nggak adik-adik, Yunus tidak dimakan gitu ya. Yunus memang ada di perut ikan, tapi dia masih hidup. Dia tidak tercabik-cabik, tidak digigit, tidak digrogoti oleh ikan tersebut. Kenapa? Karena ikan itu spesial, kiriman dari Tuhan. Dan singkat cerita, Yunus dibawa sama ikan itu kembali pulang ke rumah ya. Adiknya Yunus, keluarganya Yunus pada mengkhawatirkannya. Puji Tuhan Yunus kembali. Tapi Yunus bercerita kembali kepada orang tuanya bahwa dia tidak pergi ke Niniwe, tapi dia melarikan diri, dan setelah dia melarikan diri, Tuhan mengirimnya dia kembali pulang ke rumah. Setelah sekian beberapa hari, akhirnya Tuhan bicara lagi sama Yunus. Yunus, pergi ke kota Niniwe, sampaikan pesan bahwa saya akan menghancurkan kota Niniwe karena banyak kejahatan di kota Niniwe, kata Tuhan gitu. Akhirnya Yunus mendengarkannya, dan Yunus pergi tuh adik-adik ke kota Niniwe. Nah pas dia sampai di kota Niniwe, adalah dia bertemu dengan seseorang ya, dan seseorang ini menceritakan bahwa kejahatan-kejahatan yang ada di kota Niniwe, termasuk menyembah dewa itu adik-adik. Nah itulah salah satu yang Tuhan gak suka. Tuhan ingin sekali kota Niniwe datang sama Tuhan. Orang-orang, setiap manusia yang di kota Niniwe datang sama Tuhan, percaya kepada Tuhan, bertobat dan tinggalkan setiap kejahatan. Itu yang Tuhan mau adik-adik. Sampai akhirnya Yunus berbicara di tengah-tengah orang-orang Niniwe, memberitahukan bahwa 40 hari lagi Tuhan akan menghancurkan Niniwe. Ya, awalnya beberapa orang yang mendengar memang tidak percaya. Tapi beberapa hari kemudian, sebelum 40 hari itu, raja pun mendengar berita itu. Ya teman-teman ya, sampai akhirnya Raja Niniwe percaya juga ya, bahkan dia menyuruh untuk masyarakatnya, rakyatnya, bahkan ternak disuruh puasa ya, nggak boleh makan. Untuk apa? Untuk bertobat ya, untuk mengalami pemulihan, untuk istilahnya kayak permohonan ampun lah sama Tuhan. Kalau mereka merasa mereka sudah bersalah dan mereka mau mendengarkan apa perintah Tuhan, mereka mau menjalankan apa yang Tuhan mau ya, karena Tuhan bisa maha kuasa adik-adik. Tuhan bisa melakukan banyak hal ya. Tuhan gak suka kejahatan, Tuhan gak suka orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Tuhan tidak suka sama orang-orang yang tidak memiliki dan hidup di dalam kasih-Nya Tuhan ya. Jadi Tuhan sanggup adik-adik, kalaupun harus menghancurkan, Tuhan sanggup gitu ya. Tapi Tuhan tidak ingin itu terjadi. Tuhan lebih ingin untuk setiap kita adik-adik datang sama Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan. Mungkin ya ada di antara kita ya adik-adik, mungkin ada yang masih suka bohong-bohong dikit sama mama papa gitu ya. Atau mungkin ada adik-adik yang suka ngata-ngatain teman-teman misalkan. Atau ada juga mungkin adik-adik yang rasa bahwa Tuhan itu gak sayang sama adik-adik. Nah itu salah ya adik-adik ya. Tuhan sangat mengasihi kita, seperti poin 1 yang tadi kakak udah jelasin ya. Dan Tuhan ingin kalau adik-adik masih ada yang nakal ya, masih ada yang suka
misalkan ngambil milik orang lain gitu ya, atau berkata-kata yang kotor atau negatif gitu ya, yang Tuhan gak suka. Nah ayo teman-teman, adik-adik, kita datang sama Tuhan ya, kita percaya sama Tuhan, kita terima kasih Tuhan, kita hidup dalam Tuhan ya. Nah poin ketiga, nah sampai akhirnya di cerita Yunus itu orang Niniwe bertobat ya teman-teman ya, mereka semua datang kepada Tuhan ya. Nah kita mau baca ayat firman Tuhan nih teman-teman di Yeremia 43 ayat 11 ya. Kasari bacain teman-teman. Di Yeremia 43 ayat 11 berkata, dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir, yang kemautlah, yang ketawananlah, yang kepedanglah ya. Jadi adik-adik, itu adalah firman Tuhan tentang Yeremia bernubuat buat Mesir ya. Jadi akan ditaklukkan oleh Nebukadnezar ya. Jadi mari adik-adik, Tuhan tidak suka dengan kejahatan. Dia ingin setiap manusia yang Dia kasihi itu bisa mengenal pribadi Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita, yang sangat-sangat ingin kita benar-benar bebas ya, bebas dari dosa, bebas dari sakit penyakit, bebas juga dari kemiskinan, ketidakmampuan ya, mungkin kebodohan juga adik-adik ya. Nah poin yang ketiga itu adalah Tuhan penyelamat dan penebus. Kita mau baca ayatnya di Yesaya 49 ayat 26. Ayo adik-adik dibuka ya, Yesaya 49 ayat ke 26. Nah kasari bacain ya. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku, Tuhan, adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Amin adik-adik. Jadi Tuhan adalah juru selamat. Tadi kita udah belajar ya, juru selamat adalah seseorang yang mengorbankan nyawanya untuk orang lain. Ya, seperti ilustrasi kalau kita menyelamatkan seekor binatang apapun itu ya contohnya. Nah, jadi Tuhan sudah menjadi penyelamat buat setiap kita. Dia sudah mau mati ya, disiksa adik-adik, dia disalibkan, itu karena kasihnya yang besar buat setiap kita. Supaya apa adik-adik? Supaya dia yang kaya menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dan Tuhan juga mati di kayu salib ya untuk menjadi penyelamat kita. Jadi waktu nanti kita sudah selesai dalam dunia ini, adik-adik, kita sudah percaya bahwa kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, sehingga waktu Tuhan panggil kita, kita menerima tempat di kerajaan sorga. Wow, indah sekali. Nah itu dia adik-adik, Tuhan kasihnya cuma-cuma, tapi gak murahan. Kenapa gak murahan? Karena dibayarnya mahal, pakai nyawa. Sekarang coba, siapa yang mau kasih nyawanya buat kita, ya kan? Gak ada manusia yang mau mengorbankan dirinya sampai nyawanya sendiri buat orang lain, kecuali pribadi Tuhan yang maha kuasa. Ya adik-adik, jadi mari ayo kita percaya, kita terima keselamatan daripada Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah kebenaran dan Dia hidup buat setiap kita teman-teman. Adik-adik yang luar biasa ya, Dia ingin kita terus bebas dari dosa, bebas dari sakit penyakit, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan. Tuhan pengen kita jadi seorang yang pemenang. Adik-adik, Tuhan sangat merindukan adik-adik jadi bertumbuh, jadi anak-anak yang terang, menjadi dampak memberitakan kebenaran firman Tuhan ke kota-kota seperti Yunus tadi yang Tuhan pilih menjadi nabi, memberitakan kebenaran firman Tuhan buat orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Wow, sangat beruntung sekali kan kita adik-adik, kita menerima Yesus, kita punya pribadi Tuhan Yesus buat setiap kita. Amin adik-adik. Oke, demikian sharing firman Tuhan yang kakak bagikan.
kita mau berdoa, sebelumnya adik-adik akan mengundang jika adik-adik ingin terima Tuhan Yesus, mau jadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan penebus dalam hidupmu, dan kau mau tinggal di dalam Kristus Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam hidupmu, mari kita berdoa sama-sama. Adik-adik boleh taruh tangan kanannya di dadanya ya. Kita mau sama-sama berdoa. Kita datang sama Tuhan. Adik-adik boleh ikutin ucapan Kak Sari ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh merasakan kasih Tuhan. Dan kami adalah anak-anak yang berdosa. Tapi saat ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami. Kami mau serahkan Tuhan hati kami ke dalam Tuhan. Kami mau menerima Engkau menjadi Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Engkau tinggal di dalam hati kami dan kami juga tinggal di dalam Engkau. Kami menerima Engkau Tuhan dengan hati kami yang percaya dan kami mengaku dengan mulut kami bahwa Engkau Yesus dan Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diselamatkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang berdoa untuk menutup sharing kita adik-adik. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang adik-adik boleh dengar, yang mereka boleh dengar, mereka boleh mengerti Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang terus menjadi juru selamat atas setiap kami. Engkau yang terus jadi kebenaran buat setiap kami. Adik-adik boleh mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi adik-adik, bahwa Tuhan ingin sekali adik-adik hidup dalam kebenaran. Adik-adik melakukan hal yang baik dan adik-adik bertumbuh menjadi anak yang baik. Dan Tuhan memberkati masa pertumbuhanmu, masa sekolahmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan buat kamu menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang beruntung, anak-anak yang sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan ya adik-adik. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan dan terus lakukan hal-hal kebaikan di dalam Tuhan. Tuhan berkati. Shalom teman-teman. Ayat hafalan hari ini dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi ya teman-teman, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih teman-teman, God bless you. Shalom adik-adik, kita akan aktivitas. Alat-alat yang diperlukan ada sebuah kertas. Kalian bisa memakai kertas HVS, origami maupun buku yang tidak terpakai. Tapi Kak Yuski memilih kertas HVS. Kita akan membuat pesawat. Berikut cara-caranya. Lipat kertas menjadi segitiga. Lipatan segitiganya menjadi 2 kali. Ini lipatan pertama. Dan ini lipatan kedua. Setelah itu, kita balik, lipat menjadi 2. Sisi kiri kanannya dilipat di bagian ujung atas. Wah, pesawatnya udah jadi nih. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita pasti melakukan banyak cara untuk mencapai ke tempat tersebut. Firman Tuhan kali ini adalah Tuhan Juru Selamatku, yang artinya bukan usaha kita yang menyelamatkan kita, tapi karena Tuhan.
kita lihat ya jadi apa adik-adik. Wah, jadi salin. Jadi kemanapun kita pergi dan berbagai cara pun kita lakukan, ada yang perlu kita ingat, yaitu bahwa Tuhan bersama kita. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya aktivitasnya. Sampai jumpa lagi di aktivitas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, kita akan kuis. Seperti biasanya, kalian menyebutkan nama wilayah, dan jawaban kalian. Oke, kita langsung masuk pertanyaan pertama. Siapa tokoh firman Tuhan hari ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah Yunus. Oke, kita putar berapa poin yang kalian dapatkan. Wah, 200. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di kota mana Tuhan mengutus Yunus? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah kota Niniwe. Kita hitung ada berapa poin yang bisa kalian dapatkan. Wah, 100. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Siapa pembawa firman hari ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah Kasari. Kita hitung lagi ya. Wah, kalian mendapatkan poin 150. Oke, sampai sini dulu ya untuk kuisnya. Sampai jumpa lagi di kuis minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya.
ciptakan